Dengan ngelanggar berbagai aspek aturan umum dalam pembuatan anime, berbagai studio animasi gak jarang bikin anime yang isinya tuh aneh banget. Gak cuma dari faktor cerita, tapi visual atau gambarnya juga. Sama kayak anime-anime yang bakal gue sebutin di sini. Nomor 1, Momonoke, tayang perdana Summer 2007. Kusuriuri, tukang obat yang pergi keliling Jepang buat ngebasmi siluman atau roh jahat bernama Momonoke. Uniknya pas si Kusuriuri ketemu sama Momonoke tersebut, tuh orang kagak bakal langsung ngebasmi roh itu. Tapi dirinya kudu ngepelajarin dulu bentuk, makna, sampai alasan kenapa Momonoke tersebut muncul. Anime ini ngasih sebuah metode unik pembasmian roh jahat yang bikin cerita Momonoke makin menarik buat diikutin. Jadi kagak cuma action sabet-sabet doang kayak anime pembasmi iblis lain. Udah gitu, gaya visualnya yang penuh warna dan mirip banget sama lukisan dari cat air sama gaya lukisan Jepang zaman dulu. Ngasih visual yang pastinya belum pernah lo lihat. Nomor 2, Panty and Stockings with Garter Belt, tayang perdana Fall 2010. Anime yang gaya visualnya tuh mirip banget sama kartun-kartun karya barat macam Nickelodeon gitu. Jadi kan ada dua orang cewek yang jadi tokoh utamanya. Mereka tuh para malaikat yang diusir dari surga gara-gara kelakuan mereka yang buruk. Nah, supaya diizinin balik ke surga, dua malaikat yang dipersenjatain sama daleman yang bisa diubah jadi senjata ini dikasih kewajiban buat ngebunuhin para iblis jahat yang nantinya jadi koin yang bisa dikumpulin buat tiket masuk surga. Tapi ya, gara-gara nafsu duniawi mereka yang tinggi, tugas ini tuh jadi jarang mereka lakuin. Nomor 3, Pop Team Epic, tayang perdana Winter 2018. Sebuah anime yang secara sengaja dibikin sejelek dan segak jelas mungkin. Berhubung tujuannya anime itu cuma buat nge-shitpost doang. Okotta? Okotte nai yo. Okotta? Okotte nai yo. Nyeritain tentang keseharian random dua orang cewek SMA yang tiap hari tuh pasti aja ngeparodiin hal-hal gak jelas yang cuma orang Jepang tahu. Jadi ya kebanyakan humornya tuh bukan buat semua orang. Nomor 4, Inferno Cop, tayang perdana Winter 2012. Inferno Cop, seorang polisi berkepala tengkorak berapi yang mirip banget sama Ghost Rider. Biarpun jadi seorang polisi, nih orang tuh punya rasa keadilan yang abu-abu. Si Inferno Cop gak jarang ngebunuhin para kriminal yang udah ngacau di kota kekuasaannya. Pada suatu ketika pernah ada wanita hamil yang udah mau ngelahirin digangguin sama para penjahat. Untungnya datang si Inferno Cop, doi ngebunuhin para kriminal itu. Nah, uniknya berhubung gaya visual nih anime aneh, jadi kesannya kocak banget. Udah gitu, setelah diselamatin, ketuban ibu-ibu tadi malah pecah yang muncrat sampai ke muka si Inferno Cop.
どなたかは存じませんが、ありがとうございました。もう少しで生まれるぞ。Nomor 5, pingpong di animation, tayang perdana Spring 2014. Anime yang dari gaya visual sampai animasinya aja kelihatan ampas banget. Tapi unik, di anime itu justru sampai punya rating yang tinggi banget di My Anime List. Berhubung ceritanya ngena, sampai relate banget buat yang nonton. Jadinya banyak orang suka. Biarpun ada juga yang nganggep jelek gara-gara animasinya. Berfokus kedua orang sahabat sadari kecil bernama Makoto sama Yutaka. Mereka suka banget sama olahraga pingpong. Biarpun sekarang mereka tuh lagi dilanda kebimbangan nyari makna dari olahraga tersebut. Demi nyari jawabannya, mereka berdua mutusin buat ikut Interhigh dan ngelawan berbagai pemain pingpong dari sekolah lain yang pada kuat. Nomor 6, Monogatari Series, tayang perdana Summer 2009. Sebuah anime yang punya kronologi cerita acak-acakan banget. Udah gitu, cara pengambilan gambarnya pun kadang-kadang aneh. Mungkin karena hal itulah, nih anime kagak begitu banyak orang yang suka. Tapi kalau gue pribadi sih suka banget, apalagi trilogi movie-nya. Jadi ceritanya ada seorang cowok bernama Araragi. Pada suatu malam, doi ini ngedenger tangisan dari stasiun kereta bawah tanah. Setelah disamperin, ternyata tangisan itu berasal dari seorang vampir yang sekarat. Tanpa pikir panjang, si Araragi ngebantu tuh vampir dengan cara ngasih darahnya. Dari sini, si Araraginya juga malah berubah jadi vampir. Setelah itu, justru malah banyak banget kasus-kasus supranatural yang berdatangan. Kemudian si Araragi selesain. Nomor 7, Iblard Jikan, tayang perdana Summer 2007. Anime unik karya Studio Ghibli yang isinya tuh nyeritain tentang eksplorasi dunia fantasi bernama Iblard. Semua seni atau gambar yang ada di dalam anime ini tuh adalah karya seorang seniman surrealisme bernama Naohisa Inoue. Anime OVA berdurasi 30 menit yang dihiasin sama musik yang indah, sama narasi yang ngiringin eksplorasi dunia fantasi tersebut. Nomor 8, Kaguya Hime no Monogatari, tayang perdana Fall 2013. Nah, anime ini juga karya Studio Ghibli. Gaya visualnya anime tuh mirip banget sama lukisan tradisional Jepang. Bedanya ya bisa gerak. Ceritanya diadaptasi dari dongeng rakyat Jepang yang nyeritain tentang sepasang suami istri tua yang pada suatu hari nemu seorang bayi di dalam bambu yang mereka lagi tebang. Pasangan suami istri itu kemudian ngerawat anak tersebut sampai gede dan dikasih nama Kaguya. Suatu ketika mereka nemu harta karun sampai bikin mereka jadi bangsawan kaya raya dan kehidupan baru si Kaguya sebagai putri pun dimulai. Nomor 9, JoJo's Bizarre Adventure, tayang perdana Fall 2012.
顔面の形の方が。 Sering banget dikatain anime gay gara-gara banyak banget cowok berotot di ceritanya. Udah gitu, visual animasinya sering banget nonjolin hal tersebut. Entah itu dengan pose-pose khas anime JoJo lah, sampai penegasan kontur body di gambarnya. Buat ceritanya sendiri, gue agak bingung nyeritainnya. Soalnya nih anime tuh punya season yang lumayan banyak. Udah gitu, di tiap season tokoh utamanya ganti-ganti. Yang jelas ada sebuah keluarga bernama Joestar. Tiap anggota keluarga ini punya kewajiban ngalahin seorang vampir bernama Dio. Awalnya pakai tenaga dalam bernama Hamon, yang kemudian berevolusi jadi sebuah kekuatan bernama Stan. Nomor 10, Sayonara Zetsubo Sensei, tayang perdana Summer 2007. Satu studio produksi sama anime Monogatari series tadi. Nyeritain tentang keseharian seorang guru yang punya hobi bunuh diri gara-gara persepsi negatifnya terhadap berbagai hal. まあ、なんというか、意外と皆さん飛距離出ませんね。 お兄様も人のこと言えなくありません? いってらっしゃい. Di tiap episodenya, lu bakal dikasih lihat interaksi guru tersebut sama murid-muridnya yang gak kalah aneh. Tapi sayangnya, kebanyakan unsur komedi di anime ini tuh cuma orang Jepang yang ngerti. Iya, 私がニアピンだね。いつの間に数日前突然頼んでもいないベッドが届いたかと思ったらこのためだったんですね。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request atau nambahin, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lu yang minat sama merchandise distrik anime, lu bisa langsung meluncur aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!